Saudari-saudara terkasih, kalau kita mencermati bacaan-bacaan hari ini menarik bagaimana kita diajak untuk memahami bahwa keluarga kudus itu adalah keluarga yang sungguh-sungguh berusaha mau mempersembahkan diri dan hidupnya kepada Tuhan. Keluarga kudus sudah dikisahkan sejak perjanjian lama. Bacaan pertama tadi mengkisahkan Elkana dan Hana yang selalu beribadah kepada Allah di bait Allah. Tempat di mana mereka mempercayakan hidup mereka kepada Allah. Juga saat mereka menantikan dan mengharapkan kehadiran anak dalam hidup mereka. Hana datang ke bait Allah, berdoa, berseru kepada Allah sampai menangis. Dan setahun kemudian Hana melahirkan anak, yaitu Samuel. Tidak berhenti di situ kisahnya. Ketika anak itu sudah lahir, mereka datang lagi ke bait Allah dan membawa persembahan sebagai bentuk syukur karena Tuhan memberikan mereka anak. Elkana dan Hana itu sadar betul bahwa anak ini dari Allah. Anak ini adalah anak Allah, maka dipersembahkan kepada Allah. Bukan semata-mata ini anak milik saya, milik orang tuanya, maka lalu bebas memaksakan kehendak kepada anak, ya, tidak. Maka kata-kata Hana itu menarik dalam bacaan pertama. Hana berkata demikian, untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Mau jadi apa anak ini kelak, terserahlah kepada Tuhan. Nah, ini sikap batin yang benar di hadapan Tuhan. Dalam perjanjian baru kita bicara tentang keluarga kudus yang sejati, yaitu Maria, Yosef, dan Yesus. Ini kita ikuti kisahnya, beberapa hal menarik. Yang pertama, Yosef dan Maria itu orang yang tekun beribadah. Sejak bayi, Yesus itu dibawa ke bait Allah. Dan tiap tahun beribadah hari raya besar ke bait Allah. Tiap minggu ke sinagoga. Kalau hari besar dibawa hari raya ke bait Allah. Ini nampak sederhana, tapi begitu penting sebagai fondasi iman keluarga. Setiap kali berjumpa dengan pasangan yang baru mau menikah, selalu saya tanya, kamu berdoa enggak, Mas? Gitu ya. Kamu berdoa atau ke gereja enggak, Mbak? Gitu ya. Kalau ke gereja, saya tanya lagi, apakah kamu pernah dengan pasanganmu berdoa bersama? Apakah dengan pasanganmu pernah ke gereja bersama? Nah, ini kisi-kisi ya untuk yang mau menikah ya, kanonik. Ini pertanyaan yang harus dijawab. Kalau sudah melakukan atau belum melakukan, saya akan bilang, saya minta ini dilakukan. Hari ini juga berdoalah bersama. Minggu ini juga datanglah ke gereja berdua. Karena kalau kamu tidak melakukan saat ini juga, hanya menjawab nanti Romo setelah menikah, ya pasti nggak akan terjadi. Malah dibiasakan mulai dari sekarang. Saya pernah cerita bahwa ada konflik keluarga yang begitu hebat antara anak dan orang tuanya di rumah itu. Tapi juga di rumah itu ada cucu juga di situ tinggal bersama. Oleh karena itu saya datang mengunjungi rumah itu untuk misa bersama. Ketika saya datang, cucu yang kecil itu usia 4 tahun, itu nampak ketakutan kalau lihat saya. Biasanya kalau yang sering ke gereja seneng kalau romonya datang, ini takut. Lalu ketika saya misa, karena itu di rumah biasa kan nggak pakai mic ya kan. Saya misa suaranya agak kenceng begitu. Saya lihat anak ini makin ketakutan. Bahkan menutup telinganya. Setelah misa
dan mendengar cerita keluarga ini saya tahu bahwa kata-kata kasar dan pukulan adalah hal yang biasa didengar dan dilihat oleh anak ini dalam keluarga. Biasa terjadi hal-hal macam itu dalam keluarga. Lalu saya tanya ke papanya, Pak, tiap minggu ke gereja tidak? Tidak, Romo. Saya bilang, Pak, minta tolong. Bapak ke gereja tiap minggu bersama keluarga Anda. Ajak anak ini ikut bina iman supaya dia merasakan suasana sukacita, kegembiraan yang lebih dalam hidupnya. Minimal ada sesuatu yang bisa menyelamatkan, ada sesuatu yang bisa membantu keluarga ini. Kalau dia datang dan dekat dengan Tuhan, dekat dengan gereja. Hidup berkeluarga memang penuh tantangan dan kesulitan. Saya mengakui hal itu. Oleh karena itu kita butuh penuntun, kita butuh penolong dan pegangan hidup kita, yaitu Yesus sendiri. Libatkanlah Tuhan dalam hidup keluargamu, berdoa bersama, ke gereja bersama. Itu cara kita melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus kan hilang. Saat kehilangan Yesus, Maria dan Yusuf mencari kemana-mana sampai 3 hari nggak ketemu. Yang menarik apa? Dalam kitab suci itu Yosef dan Maria mencari Yesus bersama-sama. Jadi bukan dah biar kamu tunggu saja saya yang mencari, nggak gitu. Bukan juga kamu cari ke sana ya, saya cari ke sini, enggak. Dicari bersama-sama, maka di kitab suci dikatakan ketemu bersama-sama. Mau mengatakan bahwa ada kesatuan, ada kebersamaan dan komitmen yang mereka jalin bersama. Kita bersama-sama membesarkan anak ini, putra Allah ini. Ketika saya tanya, kan biasa ada baptisan bayi di gereja. Ketika saya tanya orang tua yang mau membaptiskan bayinya itu anak kedua. Jadi anak pertama sudah dibaptis, yang kedua mau dibaptis. Lalu saya tanya, apa yang terpenting dari pengalaman Anda mendidik anak di usia-usia awal, di usia-usia 5 tahun pertama? Apa yang terpenting? Lalu Bapak itu menjawab, yang terpenting Romo pertama-tama soal kesatuan papa dan mamanya dulu. Mau mendidik anak ini bagaimana? Nah, itu penting ternyata. Kalau tidak ada kesatuan ya repot. Mau mendidik anak, yang satu bilang dalam suatu peristiwa, yang satu bilang ini anak salah, ditegur. Yang satu bilang alah enggak apa-apa. Nah, itu sudah jadi hal yang merepotkan ya. Bisa jadi keributan juga dalam keluarga. Maka harus ada kesatuan. Kan ada cerita seorang anak SD, itu di sekolah diajarin gurunya tentang asal-usul manusia. Kata guru SD-nya, manusia itu ya anak-anak dari teori evolusi kera. Jadi nenek moyang kita itu kera. Sampai di rumah anak ini heran, bertanya, tanya sama papanya dulu. Pak, kata guru manusia itu dari kera, apa benar? Papanya jawab, lah itu benar, manusia itu dari keturunan kera memang. Nah, anak ini nggak puas, tanya lagi sama mamanya, mama, kata guru manusia itu dari kera, apa benar? Kata mamanya, bukan nak, manusia itu diciptakan oleh Allah. Adam dan Hawa itu manusia pertama, kita keturunan itu. Lah itu kata papa kok katanya dari kera. Mamanya menjawab, lah itu memang dari garis keturunan papa seperti itu. Kalau mama enggak gitu. Ya repot kan. Enggak bisa kita mendidik anak masing-masing. Ya harus satu visi, satu hati. Dan satu hatinya ini ya hatinya Allah.
Satu pikirannya ini ya pikirannya Allah. Maka dipersembahkan kepada Allah. Nah yang ketiga, nih ya, mereka akhirnya menemukan Yesus di bait Allah. Dan pertanyaan saya, dari mana Yesus bisa punya ide, punya gagasan tinggal di bait Allah. Dan mampu bertanya jawab tentang kitab suci, tentang pengetahuan agama. Hebat benar ini anak. Dari mana Yesus bisa demikian itu? Ya dari orang tuanya. Apa yang kita ajarkan, apa yang Anda ajarkan dan Anda teladankan kepada anak-anak, pada generasi muda, ya, itu juga yang akan mereka hidupi. Itu membentuk anak-anak sedikit banyak dalam hidupnya. Ya. Kemarin saat Natal, misa anak-anak, saya sengaja ada kasih pertanyaan yang agak ngaco sedikit. Saya bilang, anak-anak, Yesus lahir di kandang. Di kandang itu ada hewan, kambing, domba, dan apa? Ayo, saya tanya begitu. Ada yang jawab, oh babi. Ada yang jawab sapi, ayam, bebek. Ya. Yang terakhir yang menarik, dia jawabnya nyamuk, ngomong. Benar apa enggak ya? Ada nyamuk, kok kayaknya benar juga jawabannya ya. Nah anak-anak itu begitu bergembira, ya, mereka cerdas. Dan saya yakin itu semua adalah pengaruh banyak dari keluarganya. Maka sungguh-sungguh ya, ini tanggung jawab yang besar. Harus merubah hidup kita kalau perlu. Supaya kita bisa menjadi bagian dari keluarga yang baik. Yang mengajarkan anak-anak sesuatu yang baik. Dan yang terakhir dikatakan dalam Injil, Yesus makin bertambah dewasa, bertambah besar, bertambah hikmatnya, makin dikasihi Allah dan manusia. Artinya Yesus sungguh-sungguh dicintai, dibesarkan dengan baik, sehat. Itulah yang kita semua harapkan bukan bagi anak-anak kita. Menjadi seperti keluarga kudus. Nah pertanyaannya lalu apakah bisa Romo keluarga kami menjadi seperti keluarga kudus? Bisa. Kerap kali kita memahami kata kudus itu keliru. Dalam benak kita kata kudus itu kondisi yang tidak berdosa, tak bercela, suci, bersih, sempurna begitu ya. Apakah benar? Tidak. Kudus itu secara etimologi artinya itu terpisah, dipisahkan, dikhususkan, atau dibedakan dengan yang lain. Kalau perintah kuduskanlah hari Tuhan artinya apa? Khususkanlah hari itu, bedakanlah hari itu dengan hari-hari yang lain untuk Tuhan. Nah kalau keluarga kudus berarti apa? Keluarga yang hidupnya dikhususkan untuk Allah. Keluarga yang sungguh-sungguh mau mengarahkan hidupnya kepada Allah. Itu artinya keluarga kudus. Jadi bukan penekanannya pada keluarga yang suci, bersih, enggak bercela, bahkan keluarga yang makmur, penuh canda tawa, tidak ada konflik. Bukan itu. Melainkan keluarga yang selalu mengusahakan diri untuk mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan. Mempersembahkan keluarganya bagi Tuhan. Lewat cara apapun. Lewat hidup doa. Lewat ke gereja bersama. Lewat pilihan-pilihan hidup kita sehari-hari. Cara hidup kita. Ya, itu semua membawa kita, mengarahkan kita kepada Allah. Semoga damai Tuhan beserta Anda dan keluarga. Amin.